Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini, bagi kawan-kawan yang akan ikut pretest PPG atau yang sedang ikut PPG dan menghadapi ujian pengetahuan, maka mari kita ikuti dan simak baik-baik video ini. Video ini adalah sejarah kebudayaan Islam. Bersama saya dengan Muzakir SAG GR. Baik, untuk efisiensi waktu, kita mulai saja membahas soal-soalnya. Yang pertama, ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitu juga sebaliknya, agama membutuhkan politik, adalah A. Imam Al-Ghazali, B. Abu A'la Al-Maududi, C. Yusuf Qaradawi, dan D. Sayyid Sabiq. Silahkan cermati. Jawaban yang tepat adalah ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, sebaliknya juga begitu. Ulamanya adalah jawaban yang benar A. Imam Al-Ghazali. Soal menurut Abu A'la Al-Maududi, terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam, kecuali menegakkan keadilan dan kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. B. Menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. C. Menjalankan jihad fisabilillah. Dan D. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dicermati. Jawaban yang tepat adalah C. Menjalankan jihad fisabilillah. Soal pernyataan berikut ini, manakah yang tidak benar? A. Pemerintah yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. B. Khilafah dan khalifah merupakan rukun terpenting adanya sebuah pemerintahan dalam Islam. C. Khilafah adalah sistem pemerintahannya, sedangkan khalifah adalah pemimpinnya. Dan D. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam. Dari cermatan Anda, yang manakah yang paling tepat? Jawaban yang benar adalah A. Pemerintahan yang diatur sesuai ajaran Islam. Soal berikutnya. Berikut ini adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam, kecuali A. Hak untuk bebas beragama, B. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat, C. Memperoleh keadilan hukum dan pemerataan, D. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya adalah umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam A. Quran Surah An-Nur ayat 1, B. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, C. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, dan D. Quran Surah An-Nur ayat 55. Silakan dicermati. Jawaban yang tepat adalah D. Quran Surah An-Nur 55. Soal berikutnya. Di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah, kecuali A. Kewajiban taat kepada khalifah, B.
kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. C. Membela khalifah meski dalam posisi salah. Dan D. Bersedia berkorban jiwa, harta, dan dalam mempertahankan dan membelanya. Silahkan dicermati. Jawaban yang tepat adalah C. Membela khalifah meski dalam posisi salah. Soal berikutnya, di bawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah, kecuali A. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat, B. Hak untuk bebas beragama, C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, D. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Silahkan dicermati. Ingat, ada kata-kata kecuali. Jawaban yang benar adalah C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Soal berikutnya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut. Kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai pemerintah, tentara dan elit masyarakat. Dan D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Silahkan cermati. Jawaban yang benar adalah D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Soal berikutnya. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, dan D. Ali bin Abi Thalib. Silakan dicermati, siapakah khalifah yang dimaksud? Jawaban yang benar adalah C. Abu Bakar As-Siddiq. Soal berikutnya. Beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali A. Diwan Al-Kharaj, jawatan pajak, B. Diwan Al-Ahdath atau jawaban kepolisian, C. Nazarat dan An-Nafiyat atau jawatan kepekerjaan umum, dan D. Jawatan perluasan wilayah. Silakan dicermati lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali. Jawaban yang tepat adalah D. Jawatan perluasan wilayah. Soal berikutnya. Ada 3 kelembagaan yang dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bil hal, kecuali A. Lembaga peradilan, B. Baitul Mal, C. Pertahanan dan keamanan, dan D. Lembaga dakwah. Cermatan Anda terhadap soal ini, silahkan pilih. Yang benar adalah D. Lembaga dakwah. Soal berikutnya. Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Silakan dicermati. Jawaban yang benar adalah B. Umar bin Khattab. Soal berikutnya. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut. Kecuali A. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. B. Berhasil menghalau gerakan riddah serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. C. Pengumpulan lembaran suhuf ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang,
dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. D. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Silahkan dicermati Bapak Ibu sekalian. Dan jawaban yang benar adalah D. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Soal berikutnya. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut. A. Keberhasilan menguasai wilayah Irak, Palestina, Yordania, Persia, dan Syria. Pasukan muslim terus menyebarkan dakwah Islamnya. B. Memperbaiki sosial ekonomi. C. Pengumpulan lembaran suhuf, ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Silahkan dicermati. Jawaban yang tepat adalah D. Ketiga-tiganya merupakan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Soal berikutnya. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi hal-hal berikut, kecuali memerangi mereka yang enggan membayar pajak. B. Memerangi nabi palsu. C. Memerangi gerakan kaum murtadin, gerakan kaum munafikin. Dan D. Memerangi yang enggan membayar zakat. Cermati soal dan pilihan-pilihannya, yang mana yang paling benar. Dan yang tepat adalah A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak. Soal berikutnya. Dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menunaikan zakat, Abu Bakar menetapkan metode yang disebut A. Metode dakwah bitadwin. B. Metode dakwah bilyad. C. Metode dakwah bilhal. Dan D. Metode uswatun hasanah. Dari hasil cermatan Bapak Ibu, yang manakah yang paling tepat jawabannya? Dan pilihan yang benar adalah B. Metode dakwah bilyad. Selanjutnya, soal berikutnya. Salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Lebih tepat, melekat pada karakter A. Ali bin Abu Thalib, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, dan D. Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dicermati. Dan pilihan yang benar adalah C. Umar bin Khattab. Soal berikutnya. Di bawah ini kelas wajib pajak pada masa Umar bin Khattab, kecuali A. Buruh, B. Petani, C. Pedagang, dan D. Pegawai. Cermati dan pilih jawaban yang benar. D. Pegawai. Karena yang selebihnya itu buruh, petani, pedagang itu kelas wajib pajak pada masa Umar bin Khattab. Selanjutnya, strategi dakwah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Kecuali pengembangan wilayah Islam. B. Mengeluarkan undang-undang. C. Membagi wilayah pemerintahan. Dan D. Memerangi mereka yang enggan bayar zakat. Silakan dicermati. Dan pilihan yang tepat adalah D. Memerangi mereka yang enggan zakat. Soal berikutnya. Prestasi Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah, kecuali A. Menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. B. Mengambil alih Mesopotamia dan Persia. C. Mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Dan D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Silakan dicermati Bapak Ibu. Dan jawaban yang tepat adalah A. Menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. Silahkan like, bagikan, dan subscribe channel ini. Terima kasih.